Saya mau tamasya berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah sambil melempar jumrah hula wusta aqabah. Syai dari Safa ke Marwah, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Bagus lagunya. Itu lagu apa? Wukuf di Arafah. Wah, pas. Soalnya dongengnya, ceritanya kali ini juga tentang wukuf di Arafah. Yuk simak videonya. Farhan berhenti di depan foto berbingkai besar yang tergantung di dinding. Dia memperhatikan gambar yang ada di foto itu. Orang-orang memakai kain berwarna putih menutupi bagian atas dan bawah tubuhnya. Berdiri di sebuah bukit, jumlah mereka sangat banyak, memenuhi seluruh tempat yang ada di sana. Ada yang berdiri sambil mengangkat kedua tangannya. Ada juga yang duduk bersimpuh. Kakeknya tampak sedang berdoa sambil berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Tidak jauh dari kakek, terlihat neneknya duduk bersimpuh. Semua yang ada di foto itu tampak sedang berdoa dengan khusyuk. Farhan menghampiri kakeknya yang sedang duduk di atas sofa ruang tamu sambil membaca buku. Kek, foto yang ada di dinding, foto apa itu kek? Tanya Farhan seraya menunjuk pada foto yang tergantung di dinding ruang tamu. Itu foto kakek saat wukuf di Arafah, jawab kakeknya. Wukuf itu apa kek? Tanya Farhan lagi. Wukuf itu keberadaan diri seorang jamaah haji di Arafah. Walaupun sejenak, waktunya antara tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut hari Arafah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, jawab kakek memberikan penjelasan. Arafah itu nama tempat ya kek? Tanya Farhan lagi. Betul, itu tempat semua jamaah haji berkumpul untuk wukuf. Bukit yang tinggi itu adalah Jabal Rahmah, ucap kakek sambil menunjuk ke arah di mana kakek berdiri. Farhan menyimak semua yang dikatakan kakeknya. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kakek. Kek, bagaimana jika ada yang sedang sakit dan tidak bisa melakukan wukuf? Farhan kembali bertanya. Wukuf itu salah satu rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan atau digantikan dengan yang lain. Walaupun dengan membayar dam atau denda. Jika rukun haji ditinggalkan, hajinya tidak sah. Kakek menjelaskan semua yang ditanyakan Farhan. Tapi kek,
Kalau mereka tidak bisa berjalan karena sakit, bagaimana mereka bisa ke Arafah untuk wukuf? Salah. Tapi kek, kalau mereka tidak bisa berjalan karena sakit, bagaimana mereka bisa ke Arafah untuk wukuf? Bisa tidak sah hajinya. Kasihan sekali mereka, kek. Tanya Farhan sedikit sedih. Kakek tersenyum mendengar pertanyaan cucu kesayangannya itu. Lalu menjawab, mereka yang sakit akan diangkut oleh ambulans menuju tempat khusus yang sudah disediakan di Arafah bagi mereka yang sedang sakit. Oh begitu, kek. Syukurlah. Satu lagi, kek. Semua yang ada di foto itu tampak sedang berdoa. Waktu itu apa doa kakek? Farhan bertanya seraya tersenyum pada kakeknya. Kakek ikut tersenyum mendengar pertanyaan dari Farhan. Kemudian menjawab pertanyaannya. Waktu itu kakek berdoa agar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan hidup. Kakek juga berdoa agar anak dan cucu kakek diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Farhan senang sekali mendengar doa kakeknya untuk mereka semua dan mengucapkan, amin ya rabbal alamin. Dipeluknya sang kakek seraya berkata, aku sayang kakek. Terima kasih untuk doanya ya, kek. Kakek menganggukkan kepala, diusapkannya kepada Farhan dengan penuh rasa sayang. Terdengar suara azan zuhur bergema dari masjid. Ayo kita sholat jamaah di masjid. Kita ajak ayah juga ya. Ajak kakek sambil menggandeng Farhan. Farhan bahagia sekali. Sepanjang perjalanan ke masjid, dia membayangkan ayah dan ibu berdiri bersamanya, berdoa bersama-sama, wukuf di Arafah. Nah, itu tadi penjelasan cerita doa kakek untuk kami. Penulis Raffi Raj dari buku Mengenal Hari Raya Idul Adha dan Berhaji. Ilustrator Titik Sulistyowati. Demikian cerita kita kali ini. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.